Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Ya Aliyu, wahai Ali, la tal'an musliman, janganlah kamu melaknat akan seorang muslim, wala dabbatan, dan jangan pula melaknat pada binatang. Fatarji'ul laknatu alaika, maka berbaliklah oleh laknat itu kepadamu. Fatarji'il laknata alaika, maka sebabnya fatarji'al laknata alaika, maka sebab kembali fatarji'al laknatu oleh laknat alaika kepadamu. Wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini masih membahas tentang wasiat-wasiat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radiya anhu wa ardhah, dan tentu maksudnya kepada kita semua sebagai umatnya. Kata Nabi, ya Ali, la tal'an musliman wala dabbatan, Anda jangan melaknat orang maupun binatang. Kajian kita malam hari ini tentang laknat. Apa itu laknat? Saudara, Bapak, Ibu yang mulia, laknat itu adalah nyumpahin orang dengan dijauhkan daripada rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Laknat termasuk daripada malapetaka lidah yang terbesar. Laknat adalah sebesar-besarnya bahaya yang keluar dari lidah seorang anak manusia. Laknat termasuk kategori dosa besar yang mana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya, mewanti-wanti umatnya, mengingatkan umatnya jangan sampai melakukan laknat. Bahkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada orang yang mengerjakan laknat. Laknat itu biar orang enggak dekat sama Allah, enggak dapat rahmat Allah. Dikit-dikit sama orang bangsat lo, biar orang tuh dijadikan bangsat. Tahu bangsat enggak? Kecil, nyakitin, itu namanya bangsat. Begitu, terlaknat kau gitu. Enggak boleh, dosa besar. Bahaya lidah yang terbesar melaknat. Kenapa? Dengan kita melaknat, kita bisa memastikan kepada yang kita laknat itu jauh dari rahmat Allah, jauh
daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara yang amat sangat genting, mengkhawatirkan, sebab urusan laknat atau tidak ini urusan batin, yang tahu tentang batin hanya Allah. Bahaya kita memasuki wilayah ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu satu hari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah dinasehati oleh Nabi, la tal'an musliman wala dabatan. Awas Ali, jangan ngomong sembarangan sama orang, sundel lu, begitu. Ada nggak yang ngomong begitu? Enggak boleh melaknat itu. Apa saja, mau dia manusia, mau dia makanan, mau dia binatang, apa aja kita tidak boleh. Lebih-lebih manusia secara khusus orangnya itu haram, dosa besar kalau melaknat orang, kecuali yang sudah pasti neraka, semacam Abu Jahal, semacam iblis. Itu hanya boleh, bukan sunat, boleh doangan. Tapi orang masih hidup, kita nggak tahu esoknya bagaimana dia. Nggak boleh kita melaknat. Tidak boleh memastikan orang kafir loh, bid'ah loh, munafik loh, begitu. Itu nggak boleh. Karena urusan kafir yang tahu Allah, urusan munafik yang tahu Allah, urusan syirik yang tahu Allah, urusan bid'ah yang tahu adalah Allah. Ini urusan batin, dan kita bahaya memasuki wilayah di luar wilayah kita. Bapak, Ibu, Saudara, hal yang perlu dicamkan oleh kita dalam hidup ini supaya kita bisa ingat-ingat nanti di akhirat saat adanya perhisaban dari Allah atas perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak manusia. Yakini nanti di akhirat kita nggak bakalan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak melaknat si Anu, kenapa kamu tidak melaknat Cing Arto, Cing 07, begitu. Jangan dicatat. Kenapa enggak melaknat si Anu? Tidak ada pertanyaan Allah kepada kita kelak di akhirat. Bahkan andai kita seumur hidupnya, sejak kita berojol sampai kita modar, sampai kita mati, enggak pernah terlontar daripada kita punya mulut kepada iblis, tidak mengata laknatullah alaih, iblis terlaknat, enggak ngomong begitu seumur hidupnya. Andai kita enggak pernah ngomong iblis terlaknat sepanjang hayat kita, kelak nanti di akhirat Allah enggak bakalan tanya kita, ngapa ente dulu di dunia enggak pernah melaknat iblis? Enggak bakal ditanya. Akan tetapi sebaliknya, bila kita melaknat orang, melaknat binatang, melaknat makanan, nanti di akhirat kita bakal balik ditanya oleh Allah, kenapa Anda melaknat si Anu? Atas dasar apa Anda melaknat? Benarkah sebetulnya kayak begitu, atau kamu cuma dapat informasi yang salah? Begitu, saudara.
kita nggak boleh melaknat, karena itu amat sangat bahaya. Siapa orang yang menjauhkan hamba Allah, ciptaan Allah dari rahmat Allah, padahal dia ahli rahmat, maka sebetulnya orang itu lebih berhak untuk dijauhkan dari rahmat Allah. Maka wajar bila Nabi menyatakan fatarji'al laknatu alaik, sebab kalau kau melaknat akan pulang kembali laknat itu menimpa diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya bila kita berupaya dalam hidup ini pengen jadi media kebaikan, pengen menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, maka kita harus berupaya menjauhi laknat. Kalau kita pengen derajat kita tinggi di sisi Allah, kita punya lidah harus menjauhi melaknat siapapun daripada makhluk ciptaan Allah. Lalu saudara, apa bahayanya bila mana kita suka melaknat orang, suka melaknat barang, suka melaknat makanan atau hal lainnya? Begitu banyak agama menyampaikan, begitu beredar banyak hadis-hadis yang menerangkan betapa bahayanya orang yang dikit-dikit melaknat orang bid'ah, syirik, munafik, terlaknat atau apa saja. Yang pertama, dosanya gede banget di bawah syirik, dan ini taubatnya berat. Gede dosanya. Imam Tabrani di dalam kitab Mu'jamnya meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Salmah bin Aqwa radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, kunna idza ra'aina rajulan yal'anu akhahu ra'aina annahu atababan min abwabil kabair. Kami ini para sahabat, kata Sayyidina Salma bin Aqwa, para sahabat semuanya dari 124.000 orang, bila melihat ada orang melaknat temannya, bangsat kau, begitu, terkutuk dia atau apa aja, sundel dia, sundel. Kami para sahabat sepakat bahwa orang itu telah melakukan dosa yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih menuduh bid'ah sama orang tahlilan bid'ah, ama orang apalagi maulid bid'ah, ama orang ziarah ke kubur wali dia kata bid'ah, syirik. Tuduhan itu beresiko. Kalau yang dituduh di mata Allah enggak syirik, pastikan yang keluar dari Islam kita yang menuduh, dan itu kerugian besar. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya. Karena itu kita kudu hindari, karena ini dosa besar yang dilakukan oleh lidah adalah melaknat. Kedua, orang yang suka melaknat tandanya imannya bermasalah. Orang yang suka melaknat tandanya imannya ada terkontaminasi, imannya ada kecideraan. Orang yang suka melaknat ama siapa aja, ama binatang, ama makanan,
pastikan imannya bermasalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, kata Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakunul mu'minu la'anan. Orang yang beriman benar tidak menjadi tukang melaknat orang lain. Maka orang yang tukang melaknat imannya bermasalah. Bila kita kemarin kayak begitu, dikit-dikit melaknat, hindari itu. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, bahaya orang melaknat itu, pastikan enggak bakalan jadi wali min auliyaillah. Enggak bakalan. Apatah lagi kita melaknat ulama, apatah lagi kita melaknat habaib, melaknat anak cucunya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang begitu? Nabi, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yambaghi li siddiqin an yakuna la'anan. Tidak selayaknya bagi orang yang berpangkat siddiq menjadi tukang laknat. Wali enggak ada orang yang bakal jadi wali bila lidahnya tukang laknat. Jangan. Kita enggak boleh terlaknat dia, terkutuk dia. Enggak boleh. Tidak boleh dalam agama. Karena itu akan menurunkan kita punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, saudara, bahayanya melaknat itu kelak di akhirat tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang lain, ama anaknya, ama bininya, ama orang tuanya, enggak bisa nolongin. Kalau kita di dunianya tukang melaknat. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, kata Nabi, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Di mana Nabi kita bersabda, orang-orang yang di dunianya tukang laknat kagak bakalan menjadi tukang memberi syafaat hatta ama karib kerabatnya. Orang tuanya masuk neraka, kita pengen nolongin, ditolak pertolongan kita gara-gara kita di dunia tukang laknat. Enggak boleh. Bahaya. Dan di antara yang paling mengerikan, yang kelima kata Nabi, la tal'an musliman waladabatan fatarji'al la'natu alaih. Kalau kita melaknat orang, melaknat binatang, maka pastikan laknat itu akan berbalik sama diri kita sendiri. Kata Nabi, man la'ana syai'an laisa lahu ahlun raja'atil laknatu alaih. Siapa saja melaknat apapun yang tidak berhak untuk dilaknat, maka laknat itu bakal balik sama kita. Ada ceritanya sabda Nabi ini. Dulu ada sahabat pakai sorban, ada angin gede banget,
itu ketarik tuh sorban tuh, terbang. Lalu kata dia, terlaknat ini angin. Begitu, bangsat doang nih angin. Begitu. Terdengar oleh Nabi. Kata Nabi, siapa? Jangan kamu laknat angin, kata Nabi. Sebab angin ada yang nyuruh. Dia nggak bakalan menghembus. Begitu, mau angin tuh judulnya puting beliung kayak. Itu dia ada yang nyuruh. Jangan salahin dia. Sebab siapa orang melaknat apa saja yang tidak berhak dilaknat, maka laknat itu bakal balik sama kita sendiri, dan itu kerugian. Angin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhummu ta'aman qattu, kana idza ishtaha akalah wa idza lam yashtahi tarakah. Nabi kita belum pernah mencaci maki, melaknat makanan seumur-umurnya. Makanan, makan apa ini? Enak juga kagak. Enggak pernah tuh Nabi. Sama makanan, melaknat. Tempe mulu, budek nih, begitu. Nabi enggak pernah. Nabi itu kalau selera yang disuguhin bini dimakan. Kalau enggak selera kagak dimakan. Maka pesan saya sama ibu-ibu nih, banyak yang ngaji. Ibu tugasnya ngasih makan aja sama laki, sediain aja. Bila kemudian laki nggak makan, ibu husnudzon, mungkin dia nggak tertarik sama makanan itu. Jangan kita kata, jangan. Udah gua masakin, begitu. Gara-gara begitu lakinya ngomong, makanan apa model begini? Tuh, penyebabnya kita. Nabi itu apa yang disediain, kalau Nabi suka dimakan. Tugas kita nyediain. Yang dimakan, oh dia sukanya itu. Begitu. Begitu. Enggak pernah mencela makanan. Sebab kenapa tidak boleh mencela, melaknat makanan? Begini. Kita harus pahami bahwa kita ini asalnya daripada mani. Mani itu asalnya dari saripati makanan yang dimakan oleh calon baba kita, calon emak kita. Bila baba kita hidupnya doyan banget sama kangkung, maka bisa jadi asal kita kangkung. Jangan kangkung mulu, jangan. Itu menghina diri sendiri. Begitu. Tempe mulu, budek nih. Jangan. Bisa jadi baba kita doyannya. Nah dari tempe itu menjadi mani. Dari mani itulah ditaruh di rahim ibu kita, jadi bisa jadi asal kita dari tempe. Makanya jangan sok tahu, begitu. Bisa aja sok tempe, bener nggak? Begitu. Nggak boleh kita melaknat. Bahaya. Kalau kita melaknat tuh bahaya. Balik sama kita. Adakah melaknat yang diizinkan oleh agama? Ada. Tapi melaknat sifat, tidak orang. Dalam Al-Quran, falaknatullahi alal kafirin. Orang-orang kafir terlaknat. Tidak nyebutin nama. Perilakunya. Sifatnya. Falaknatullah alal fasiqin. Orang-orang bejat terlaknat, enggak menyebutin nama, karakternya. Bisa aja si bejat itu sekarang udah soleh. Begitu. Jadi yang kita cela sifatnya, wataknya, bukan orangnya. Falaknatullah alal fasiqin. Boleh. Tapi kalau orang dengan namanya, enggak boleh. Enggak boleh. Karena ini kita enggak paham besok yang kita laknat bisa aja dia taubat, dan itu bahaya. Dulu
Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang yang mabok. Mabok minum teh botol cap topi miring. Begitu. Yang mabok dibawa ke Nabi, diseret, nih Nabi, orang nih mabok. Akhirnya kata Nabi, yang mabok tuh gebukin, cambuk. Jadi akhirnya sahabat macam-macam. Ada di antaranya yang nyentil tangannya di kupingnya, ada yang pakai sendal, kamu ini bengal, begitu. Ada yang pakai sorban, macam-macam. Akhirnya orang itu pergi yang mabok. Ada yang komentar, emang dia lagu-laguan begitu, terlaknat dia. Nabi larang, bahaya. La takunu la'anina fatakunu aunan ala syaitan. Jangan kamu melaknat, kamu nolongin setan. Setan tuh demen kalau lidah kita ngomong terlaknat sama siapa aja. Jangan, tapi ucapkan Allah maghfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni tuh dosa orang tuh, beri dia ampunan taubat biar dia benar. Begitu cara kita ngomong. Jangan terlaknat sama anak bangsat lu, akhirnya jadi bangsat beneran. Ya Allah, kita dagang jadi orang tua, anak juga nyontok kita dagang cuman separoh. Yang namanya dagang tuh kalau sempurna, menjual untuk beli, membeli untuk dijual, tuh dagang. Ini anak kerjanya jual doang, jualin tanah baba mulu, masih hidup. Ini kenapa? Gara-gara kita satu hari ngomong bangsat lo, repot. Begitu. Enggak boleh dalam agama. Kita boleh melaknat secara umum pada sifat, tapi tidak boleh kita melaknat secara khusus pada nama. Kalau saudara punya doa yang manjur, yang harus dimunculkan, doain penguasa. Kalau penguasa tuh bener, enak muanya. Jangan dilaknat mulu penguasa. Kalau hasilnya terwujud, yang puyang kita juga. Jangan. Doain biar adil, biar dapat taufik dan hidayah, begitu. Biar bagus, begitu. Doain agar supaya dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang maksiat, mabok umpama, apa saja, dia berperilaku menyimpang, menyalahi agama, sejatinya amat sangat butuh untuk kita pegang tangannya, untuk kita tolongin, untuk kita nasehatin, bukan untuk kita jauhin. Jangan kita sumpahin dia, jangan kita bangsat-bangsatin dia, sebab kita bakal menjadi teman setan yang girang banget. Akan tetapi, bila kita mau melaknat orang dengan pakai penyebutan nama, kalau sudah mati dan terbukti dalam kekafiran, boleh. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal laknatullah alaih. Boleh. Begitu. Kalau orang masih hidup jangan. Enggak boleh kita masih hidup. Hatta ada seumpama kiai menyimpang, menuduh ini nasabnya putus dari Rasulullah, lalu kita sebut Kiai A laknatullah alaih, ini nggak boleh sama Rasulullah. Kita bukan umat yang baik. La tal'an musliman, Anda jangan laknat seorang muslim, jangan. Besok lusa Allah kasih hidayah, dia taubat, tetap aja kita bakal dosa. Begitu, enggak boleh. Yang baik-baik saja, Allah mahdihi, ya Allah beri hidayah dia, Allah marhamhu, kasih rahmatmu kepadanya. Begitulah kita. Termasuk sama anak-anak bapak dan ibu yang dirasa menyimpang dari agama, hidupnya megelin, kena pergaulan bebas, narkoba dan seterusnya, ampe tanah hilang, kontrakan hilang. Jangan kita melaknat, jangan. Angkat tangan kita, doa, kita mohon nama Allah, ya Rabb,
Bila anak saya ini menyimpang gara-gara ada barang haram yang saya ambil, lalu saya empanin untuk dia, maafin saya. Bila ini adalah ujian dari Engkau ya Rabb, tidak ada penyimpangan dari saya pada mendidiknya, ya Rabb, berikan hidayah amanah saya ini agar supaya balik lagi ke jalan yang benar. Begitulah kita dalam hidup. Melaknat tidak boleh, ama angin enggak boleh, ama makanan enggak boleh, ama binatang enggak boleh. Kucing bangor banget pakai bangor, jangan. Dia enggak ada akalnya. Mungkin karena kita pelit enggak ngasih makan, begitu. Karena kita pelit lah di akhirnya dia nyolong tuh kucing. Kasih dong makan biar dia enggak ganggu kita. Jangan-jangan kita pelit, begitu. Ampe durinya dilunakin, kucing gak dibagi, begitu. Emang ada yang kayak begitu? Kata kucing kejem amat sama gue colong juga nih ikannya. Begitu saudara. Oleh karena itu bahaya lidah kita bila melaknat. Sampai dulu ada seorang raja yang kejem banget. Raja itu luar biasa. Dia memporak-porandakan tatanan kehidupan. Tuh raja, begitu. Sampai dia maksain anaknya biar jadi raja juga. Ente jangan main catat kalau udah ngomong begini. Ente udah main catat aja. Namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini kiai-kiai berapa banyak dikriminalisasi dan dipenjara oleh Hajjaj bin Yusuf. Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ngomentari tentang Hajjaj bin Yusuf, karena dia alim tapi zalim. Ini Raja Hajjaj. Kata Imam Ghazali, orang-orang bakal dituntut oleh Hajjaj bin Yusuf gara-gara dia melaknat dia, sebagaimana Hajjaj bin Yusuf juga bakal dituntut oleh Allah gara-gara zalim yang dilakukan oleh dia. Maka kita nggak boleh melaknat, jangan, nggak boleh, harus dijaga. Nabi, inni lam ub'as la'anan, aku ini tidak diutus oleh Allah hadir di muka bumi untuk melaknat. Begitu. Untung doa kita ini kagak manjur, dan mudah-mudahan ampe nanti doanya nggak manjur. Sebab apa? Kalau doanya manjur bahaya banget. Naik mobil, ada motor lewat pakai ngebut, uang, mampus lu, mampus. Habis orang sama kita. Ketemu lagi anak, itu duit di bawah kasur nggak ada, bangsat dia, berubah lagi jadi bangsat, pegel. Begitu. Untung doanya kagak manjur. Coba kalau manjur, kayaknya kagak punya temen, habis. Begitu. Jadi sundel bolong, akhirnya macam-macam, sundel doang, begitu. Maka kita dilarang sebagai muslim untuk melaknat, karena itu bukan perilaku yang diajarkan oleh Nabi. Al-mu'min laisa bila'an, orang mukmin itu bukan tukang laknat. Jangan. Kalau ada yang nggak benar, doain aja biar dia benar. Doain, rugi, doain aja, begitu. Jangan sumpahin. Saya ada orang nipu kita, kata teman kita, enggak disumpahin Ustadz. Jangan sumpahin. Emang apa? Kalau nanamnya berenuk mah udah pasti buahnya nggak bakalan duren, pasti berenuk juga. Enggak perlu kita sumpahin, Allah nggak tidur. Kalau mau doain aja, biar jangan menipu lagi sama orang lain. Begitu, karena repot. Dilarang oleh Nabi lewat pintu Imam Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tal'an musliman wala dabbatan fatarji'an la'natu alaik. Awas, jangan melaknat orang, jangan melaknat binatang, jangan melaknat makanan, sebab laknat itu bakal pulang kembali kepada engkau, karena engkau tidak tahu sejatinya bagaimana. Muslim yang baik, doain aja. Kalau kita mendoakan orang dengan yang baik, enak. Doain orang biar duitnya banyak, doain orang biar usahanya lancar, enak. Kalau ada teman-teman kita maju, usahanya lancar, enak. Jangan sampai main ke rumah kita ngeluh lagi.
Main ke rumah kita ngeluh, kan kita juga mau ngeluh lagi kagak enak, ya kan? Begitu. Jadi doain biar pada maju, walaupun nggak bantu kita, paling tidak dia tidak itu udah bagus dalam hidup. Dan ini yang diajarkan oleh agama. Singkatnya, jaga lidah kita daripada melaknat siapapun, karena itu bukan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segini ngaji kita, wallahu a'lam.